pada saat siang hari si orang ini seperti biasa kayak manusia biasa mencari ilmu kebal. ya, dari mau kembal. Pada saat malam hari kepalanya dipacul, membawa sisi awaknya kayak jantung, kayak paru-paru Terbang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sesat Project. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kuyang sanaklah. Jadi sebelum itu kita akan memperkenalkan host baru yang dimana buat Piat sebelumnya mungkin belum pernah melihat Sidin ya. Nah, Benny juga kemungkinan yang di YouTube. Pastinya kalau di TikTok kebanyakan melihat aja Benny. Kalau TikTok ya. Ya, kalau Toklet. Nah, ini akan silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum sanak beradaan. Ulun host Sesat Explore. Di sejujurnya ulun nih kada orang anyar juga bang. Sejujurnya ulun nih orang lawas juga cuma di balik kamera aja ulun nih. Dulu kan Sesat Explore, sekarang berganti Sesat Project, di mana Sesat Project akan membahas tentang mistis-mistis yang ada di Kalimantan khususnya, dan untuk yang pertama episode kita kali ini membahas tentang kuyang. Kuyang, betul. Jadi kuyang itu sanaklah makhluk mitologi yang dimana terkenalnya di daerah Kalimantan ya. Nah, daerah Kalimantan. Jadi si kuyang ini adalah manusia biasa kayak kita juga. Nah, manusia biasa kayak kita juga. Inya ini anak bungas, babiannya anak bungas, lalu ke dukun atau mencari ilmu hitam, mencari ilmu hitam. Habis itu ujar dukunnya kayak ini. Nah, lalulah si dukunnya ini memadahi si babinya anak bungas nih bahwa ikam tuh jadi kuyang. Efek sampingnya gitu. Oh, kalau efek sampingnya udah Anggapnya dia mempunyai ilmu kebal, kecantikan, ya syaratnya bisa jadi kuyang. Ya syarat lah, syaratnya supaya muas ya. Kajian. Kalau kuyang tuh sih, kalau cerita kuyang itu ceritanya gimana? Maksudnya tuh kayak dia tuh gentayangin siapa orang-orang, atau dia ada yang dia makan atau apa gitu? Kuyang itu bergentayangan, ujar orangnya kebanyakan orang berkisah kayak itu. Ini mencari Ibu hamil, ya, ibu yang hendak melahirkan, binian yang hendak melahirkan. ya yang kayak berbawa darah itu. Jadi ciri-ciri kuyang ini misalkan buan pian adalah anggapannya mencium kayak bau amis, kayak bau darah. Rumahan aja. Ya, ujar orang biasanya ujar orang itu bang kayak bau amis kayak, makanya tutup jendela aja kayak mana. Tuh, jadi ya ada sebenarnya apa ya lah, aku pernah mendengar ujar kawanku lah, ada juga lakian aja. Nah, tuh pernah mendengar lah. Belum pernah. Yang pernah dengar cerita cewek, kebanyakan cewek. Kalau lakian tuh tensinya ada apa? Nah, ya jadi banget kayaknya bebinian lah. Lebih Dominannya kebinian. Kalau dengar cerita teman ada cowok, maksudnya tuh kayak masih ada lah kayak ilmu hitam itu. Iya. apa amunnya lakian tuh bakajiannya itu supaya apa, supaya bungas juga lah ganteng, supaya ganteng.
Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi si kuyang ini ya kemungkinan jam 12 lewat itu sudah berkeliaran, sudah aktif. Mungkin kuliner paham Jepang lah anak lah. Jadi kita tahu kayak apa caranya si kuyang ini memagat kepalanya itu, mungkin dari ilmu hitam mungkin lah. Jadi kalau memagat tuh kepalanya, Mungkin ada cara khusus serius. Ritual khusus. kadang mungkin kan dibalah pakai Ada mungkin. Istilahnya landing lah. Pasti ada ritual khusus tuh. pasti ada. Nah, kayak kemungkinan dari ilmu gaib itu, jadi si orang berbeda ini bisa panggal kepalanya. Kan kalau manusia biasa lah, panggal kepala tuh pasti mati, darah habis segala macam. Nah, jadi si kuyang ini bisa memanggalnya karena ilmu hitam itu tersebut. Nah, kalau pengetahuan ini kan hebat tentang kuyangnya. Sepengetahuan aku yang inilah makhluk asli Kalimantan, kebanyakannya pasti di Kalimantan mana aja pasti ada ya lah. Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, yang paling banyak Kalimantan Tengah lah. Lah. Karena masih banyak kepercayaan yang itulah. Dan lebih dalam di Kalteng. Paling lebih dalam di Kalteng lah kepercayaan. Maksudnya tuh kayak di hutan-hutan atau di kota-kota kayak tempat banyak Pendesaan lah ya tuh. pedesaan. Jadi si kuyang ini ya cari ibu hamil, sagan apa ya lah, sagan jadi tumbal mungkin ya. Mungkin Tumbal supaya ini tuh apa ilmu apa bertambah. supaya tuh kelihatan bungas lah. Iya kan tumbalnya tuh loh, jadinya tuh tumbalnya itu. Ciri-cirinya tahu lah kam. Ciri-ciri itu yang Jadi kuyang kan kalau misalkan zaman dulu ini pasti orang tahu, pastinya kepalanya ya terbang, membawa jantung segala macam. Oh, nah tapi inilah ada pengalaman orang lah di daerah kita juga lah, daerah Kalimantan ada yang mengaji yang ibaratnya kuyang itu adalah cuma ada tandanya ya. Maksudnya tandanya kayak apaan? Tandanya ya ciri-cirinya tuh bebelah ujar orang juga lah. pasti kan ada bebakas so. Tambah bakas si gulu sini. Asal bebakas. Nah, ujar orang tuh kayak itu Pak, ada ciri-cirinya yang pernah mengalami. Sehawan putih cirinya tuh bebalah di sini. Pasti orang tuh pakai apa? Si babinian ini yang Mau jalan pagi atau siang tuh? bebas kan seperti manusia biasa. Setiap yang mau keluar rumah pasti ditutupinya sini nah. Nya pakai selendang nah. Oh, hijab lah. Ya sekira tertutupi sininya. Nah sekira tertutupi. Nah lawan Kyojer matanya galak ya, kayak itu nah, model kayak mencaleng terus. Nah pada tahu kan kita mungkin bisa ya orangnya udah penyalengan berangutan bisa jual ya. Mungkin dari lahir matanya galak, udah tahu juga ya lo. Tapi yang spesifikasinya ujar orang ciri-cirinya yang anu tuh yang di sinilah ada di gulu nih. Ada model kayak tanda bakas tuh lah. Kayak tanda luka tuh. Cuma ya wallahu alam. Ada tahu juga kita ya lah. Ada pernah menemui kayak itu nah. Kalau aku aja lah nggak pernah, jujur aja belum pernah lagi tentang kuyang. Nah lawan juga kalau melihat di video-video yang banyak beredar kayak di Instagram, kayak di mana-mana, di YouTube, TikTok segala macam, lu melihat di situ orang banyak keluar dari rumah itu kan situasinya tuh kayak orang tuh abut loh, ada kuyang gitu. Di video itu kada suah untuk aku tuh melihat kayak langsung kepala lawan usus langsung kada suah melihat kayak nah. itu cahaya aja. Nah, rasanya ada jeru warnanya. Warnanya tuh kayak, maksudnya tuh pasti ada tanda ya, Pak? Maksudnya warnanya itu kayak Nah kan warnanya rasanya ada ujar abang, apa macam-macam biru lah, warna apalah. Nah kemungkinan lah ujar juga lah warna-warnanya itu sesuai kebutuhan. Saya minta kekayaan, ya. Habis itu minta kayak kebungasan. Nah mungkin kan, ya mungkin warnanya beda-beda lah kayak itu. Mungkinan kayak itu bang ya loh lebih mendalamnya.
Rekomen suaka melihat juga. Kalau aku dengan cerita aja bang ke kawanan kayak katanya di Banjarmasin ini kayak ada lah kayak mirip ciri-ciri. Ini masih lah. Iya di Banjar ya masih ada kayak ciri-ciri kayak manuk kuyang. Kan masih cerita tuh waktu tahun 2018 bang ya. Kayak dengar cerita juga bang, kebetulan kawanku tuh orang situ juga kayak itu orang kampung ya bang. Setiap keluar rumah si Din tuh kayak nutupin bulunya lah, leher ya maksudnya leher, nutupin leher. Itu ciri-ciri lah. Ya tuh pas kena kelihatan lah maksudnya kayak ada tanda-tanda merah. Maksudnya kayak ada bulunya kayak bekas balahan atau apa maksudnya apa ya kalung lah, betul tuh kayak kalung ya. Itu masih cerita apa itu pas kampung kayak kawanku Jovang melihat kayak kenapa lah tuh orang tuh kayak merah kayak kalung tuh bang. Mungkin kita bener adaan kalau ciri-ciri kuyang tuh kayak ada tanda-tandanya lah atau gimana gitu kan kita kan tahu kan. Ya, ciri-cirinya kayak itulah mungkin lah. Tapi dasar kelihatan berarti lah. Kelihatan entah apa kah, mungkin pas saat itu kawan ke jalan pas kayak nengok tuh kayak mungkin negor kalau mari pas dia lupa kalau perahnya nih Kadang tertutupi. cewek juga bang muas lah. Nah masalah itu muas kan tuh kita tak tahu bang lah Kisah. kalau dari pandangan kamu tuh apa sudah ketemu. Tapi terlihat anu Nah tuh kita kalau tahu Pak. Kemungkinan suku yang ini minta ilmu hitamnya yang mesin rezeki bisa juga. Kan beda-beda tuh. Nah, ada juga nih ujar orang ke kuyang ini, ilmu hitam si kuyang ini keturunan. Oh, turun temurun. ada turun garis turunnya lah. ada. Ya yang jarku tadi yang di Banjar tadi tuh di Banjar ya di Banjar lah, sekitaran kita Banjarmasin lah. Itu keturunan, emang keturunan. Ujar yang pernah melihat lah, saksinya tuh di dalam rumahnya tuh ambil kayak sesajen apa segala macam lah. Mungkin gesannya ritual, gesannya itu bang, ritual gesan ritual yang gesannya cabut apa ini kepala, melepaskan dari tubuhnya nih. Nah, lawan jauh kalau misalkan si kuyangnya ini melapas kepalanya ini sana lah. Inya nih begana dibalik apa? Kayak lawang gitu nah. Sampai lawang tuh. Jadi dihalanginya lawang ini kan buka tutup tuh. Ditutup makanya awaknya sih. Jadi langsung anunya. Jadi awaknya ini kan tinggal kayak ini lagi. Nah, Di belakang lawang. di belakang lawang tuh, Bang. Jadi awaknya tuh begana gitu bang di situ. Nah, kayak itu nggak pernah. Sampainya bebulik bahasa jadi manusia. Mungkin lah gitu. Kebanyakan film tuh ya menceritakan lah. Kalau di film itu memang dasar bujur bang. Kalau untuk melihat di film bang lah, ada sesuatu tuh melihat yang asli nyata tuh. Ya kalau menurutku itu sekedar cuman mitos. Kalau menurutku karena harus melihat ya. Jadi kalau di film tuh kebanyakan kuyang tuh di hutan, film di tengah-tengah hutan, di rumah kubuk. Nah di situ dia beraksi kan. Kalau di film kan kuyang ini kebanyakan kan pasti kayak di pedesaan, di tengah-tengah hutan gitu lah. Jadi dia otomatis pasti mencari umbal. Nah, lawan dia sana kayak kuyang ini tidak sukanya dengan apa? Penangkalnya maksudnya. Pernah kayak Kalau penangkalnya sih kayaknya daun kelor, kata teman gitu, cerita-cerita. ya, udah akan ingat juga bang lah. Masalah tuh daun kelor, bawang apa sih namanya lupa. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih rasanya. Bawang putih itu digantung di lawang. Kalau salah di komentar aja deh sana. Bawang putih rasanya digantung di lawang. Nah, Itu menurut cerita orang. menurut cerita orang-orang, kita mengambil kisah ini dari orang-orang Bali yang sudah tahu si kuyang ini dari dulu emang ada kayaknya. Dahulu yang. Tapi kalau kuyang nih kalau kita pernah orang kayak badannya ini biru-biru, entah kayak biru kayak kemerahan gitu di samping di lengan ini kenapa?
kata orang Bali itu diisep kuyang. Berarti bisa darah lah. Kayak gimana mengisapnya tuh lah, entah dari bau bahan atau ini yang masuk. Oh, yang namanya cerita-cerita itu kan beda-beda kan dengan orang yang mengalami. Tahu ada yang masih mungkin orang bahar itu mendengar cerita ke cerita itu. Nah, ada juga yang korban, ada juga Dan pernah mengalami langsung melihat dan juga katanya kuyang tuh suka makan belut. Makan apa? Makan belut. Oh. Menurut orang. Aku pernah Pas inya jadi kuyang, atau pas inya saat dia jadi kuyang. cari walut, belut lah sambatannya. Belutnya tuh bukannya mencari ke lubang-lubang. Ini cerita dari temen juga sih, dari kampung. Terus dia tuh bercerita kuyang ada dia punya paman lah, kebetulan dia habis beli belut. Otomatis kan belut itu kan amis kalau sudah dikupas, bau lah menyengat. Entah kenapa dia mau jalan ke arah hutan tuh, kayak merasa ada yang ngikutin, kayak ada suara itu. Terus tengok di belakang nggak ada orang. Entah dia nggak pernah lihat, tapi dia tuh pernah lihat cuma warna merah, kayak lampu gitu. Warna abang itu lah. Lampu merah. apakah ada kelihatan bentuknya lah. Entah kenapa dia tuh mau ngambil plastik belut itu. Maksudnya tuh kan belut tuh dibungkus, kan habis dicuci tuh, habis dibuang lah ya isi belusnya. Entah kenapa dia ngambil di samping stangnya sepeda tuh, langsung dia ngambil ya, langsung lah pamannya tuh langsung kaget, jatuh. Kenapa jatuh? Pas dilihat ke belakang, dia tuh mau dia makan belutnya di plastik tuh. Terus paman tuh bilangnya astagfirullahaladzim, langsung dia kabur. Dia lihat tuh cuma merah-merah aja sih, cuma rambutnya agak berantakan. Itu sih cerita dari teman aku yang dari pamannya gitu. Kuyang ini berarti rambutnya itu acak-acakan Mungkin ya. pasti panjang lah. Iya pasti rambutnya acak-acakan, ya panjang lah. Kan mau yang berpotong kayak handuk itu mau kuyang ini lah. Ya Kenapa ya lah kayak itu kan? kan saya tentu pas sudah acak-acak. Pasti acak-acakan, bau amis. Nah itu tanda-tandanya tadi. Nah jadi ya kita simpulkan ya, kuyang ini makhluk mitologi yang hendak cantik. Ya anak bungas, ya anak cantik. Dengan instan Jangan kaya mencari kekayaan ya tuh. Nah jadinya ini ke dukun lah kayak yang ceritakan awal tadi. Jadilah si kuyang ini, kalau misalkan ya lah keturunan, berarti anaknya harus jadi kuyang juga. kemungkinan. Kalau kada bang, Nah kita walau alam lah mungkin mati atau apa mamanya mungkin lah. Karena kan kemungkinan si kuyang namanya yang hitamnya ini butuh terus dipakai kayak kena Kembali. Iya kalau pasti ada persyaratannya nih. Kita harus pakai itu, harus ikut juga tuh. iya ada tinggal baliknya. Soalnya kan kita kalau orang mau kaya dia pasti nggak mikirin keluarga. Efek sampingnya tuh. Nah buanlah kalau buan pen pernah melihat kuyang atau suah atau ada video-video yang nampak kuyang di kirim aja ke gimana kita, atau buan pen komen aja di bawah, bang lu pernah melihat kuyang ini, kisahkan aja. Nah yang buan pen tahu lah. Jadi sana kan kuyang ini selain di Kalimantan itu ada juga di luar negeri. Cuman apa ya? Sebutannya beda, entah apa kayak itu, nggak ingat dulu namanya. Pokoknya ada selain di Kalimantan. Nah ada sebutan, cuman lu kan diingat sana kayaknya itu bang. Ada sebutan kayak di Thailand tuh ada, terus di Malaysia rasanya ada. Nah di Filipina ada juga. Tapi itu sebut bahasanya beda-beda. Sebenarnya sama, tapi namanya tuh Beda-beda lah. Beda lawan kita lah kayak itu. Nah buan kan tahu, tulis di komentar di bawah. Itu berarti di luar negeri itu sama lah ya caranya lah.
Nah, cara mencari ilmu-ilmu yang kayak itulah. Mungkin sama. Mungkin kan Melayu juga ada terkait kayak kita juga Asia. teman-teman saat project ada kisah di Malaysia atau Filipina, Thailand, boleh deh komen di bawah. Komen gimana atau kayak begini kita. Sebutannya namanya juga apa juga. Untuk kisah dari Kuyang ini menurut gue cuman ya sampai situ malah kayaknya lah. Soalnya kan dari beginian anak buas terjadilah Kuyang. Kayak itu nah untuk masalah yang lain tuh pastinya ya penampakan itu pada suatu apa melihat. Pasti kalau muka-muka hantu tuh pasti nggak kelihatan. Pasti kelihatan fisik kayak Terbang di sini. Jarang kelihatan. walau Sekilas lah. walaupun kita punya mata batin pun dia nggak bisa menjelaskan. Kayak usah jelas sama. Ujar Kuyang ini nih ada orang sembarangan ya yang bisa melihat ya itu nah. Ya ada yuk. Maksudnya ada mujizat lah kayak itu kayak orang sebenarnya Harap pintar lah hambatannya. kayak ada diberi Tuhan gitu loh. Dia tuh pokoknya kayak ada spesial lah, maksudnya imannya bagus juga, sembahyangnya bagus, bacanya bagus gitu intinya. Nah, jadi sanaknya untuk masalah Kuyang, memang sebenarnya Kuyang ini masuk makhluk mitologi. Ya, si itu bang itu nah untuk ceritanya dari kisah asli si Kuyang ini ya intinya dari tadi, binian anak-anak bungas, anak kaya, anak segala macam datang ke dukun, pengen ngitab. Nah, jadi bagi gue yang tahu-tahu lah, terus tadi kamu komentar. Nah, jadi ini udah anak berkisah, kita anak berkisah lah, bubuan pian bahwa kita pernah juga mengalami masalah-masalah horor ya kawan. Nah, Bagi viewers mau cerita bisa juga di gimana ceritanya awal kisah gitu. Nanti kami bacakan di gimana kami Sasat Project. nah jadi kisah ini pertama kita akan kisahkan tentang kita dulu. Nah, Pengalaman pribadi dari siapa dulu nih yang mau berkisah? Kayaknya viewers ada deh. Itu belakangan aja dulu. Ini siapa dulu anaknya? Bisa nih. Aku aja. Oh, Beni. Aku aja. Ini kisah aku Pang, waktu 2018 mau naik ke bukit lah. Ceritanya tuh aku tuh berlapan, cewek bertiga, cowok 5. Nah, Belakang lah. jadi Atau ke gunung ah? ke bukit lah, ke gunung ada ya, bukit di Banjarbaru lah. Boleh sebut ada segini lah. Intinya ke BJB lurus ke atas lagi. Aku tuh kayak kerasa happy Pang gitu nabi jalan kawan-kawan gitu nah. Soalnya yang kami camping tuh kali banyak kurang gitu nah. Nah, ada banyak kurang pulang. Cuma kami aja 8 dan bertiga nih langsung Non muslim bertiga. Oke. dan satu haid. Oh, ada yang haid. Yang haid ini non muslim bah? Nah, haid soalnya kan ya pokoknya kalau naik bukit tuh kita harus tanya gitu nah. Kadang emosi punya haid nih emosi ya terkontrolnya Mau main. harus stabil lah. Jadi lo kan langsung aja lah singkat cerita. Jadi kami ini sudah sampai nih di gerbang, bayar tiket sudah masuk. Entah kenapa kami ini kayak hujan karena ada habis Sahabat. kayak gerimis aja. Gerimis tuh baik. Gerimis tuh jam 4:30 sudah. Nah 4:30 kan pokoknya masuknya tuh hutan Bang gak sih intinya. Nah sudah masuk lo 5:30, 5:30 sudah masuk nih bukit. Kasu ada orang kayak kakak ya sampai kami ini lihat ya. Kenapa ada melihat orang lari yang turun ke bawah. Bagian perasaan kita masang tenda ada orang. Ada bisa turun lah ya. Padahal kami itu sudah sejam situ ada orang lalu. Sama sekali. Tampangnya tuh latihan lebih. Binyan. Oh binyan. Udah turun lah. Nah aku kata tahu tuh sudah mungkin lagi berkelahi kah gitu no. Pas sudah masang kok. Pas sudah masang sudah jam 8 nih.
pas makan nggak mie mah pas makan kayak emosi itu kayak kada terlalu. Aku tuh juga kayak uyu ada Ben bikin mie dong, aku satu namanya panunya nih. Hai sebenarnya lo sangka kenapa lo suruh gitu. Wah, bilang. Padahal sudah gini. Pas sudah tuh lo, kenapa aku tuh kayak kada nyaman waktu karat awalnya kenapa lah gue lukunya. Sudah. Pas sudah makan, kami ini main Doom. Soalnya main Doom. Pas main Doom tuh aku nih kada nyaman sudah. Kada nyaman kenapa aja pun kada nyaman ya nih sudah ya pikir tuh sudah kada pikir macam-macam gitu loh. Udah kawan nih cari kayu bakar. Oke, kedua aku hendak ke WC, yang cewek itu mau ke WC. Oke, aku nih sih tinggal bertiga. Ke WC dong, nggak pernah di situ ada WC-nya kak? Ada WC. Intinya tuh kayak di bawah tuh ada kayak ada dulu tuh jalur air, jalur banyu juga tuh kayak biasa lah. Jadi bakal di situ kayak lo binian tuh satu tuh di dalam tenda. Kami kan ada pohon tuh. Pas banget pohon lah tempat kami. Jualan tuh pohon ayun-ayu. Bang, kenapa ya awak kulun gak nyaman? Kenapa bet? Oke, awak kulun gak nyaman ya loh. Iya. Iya. Pas tuh aku tuh dasar bujur. Karena ada nyaman awak nih. Pada di handmuk tuh. Pas aku kill, bah. Popul nih ya. Tadi aku tuh kayak anak berkisah lah apakah sudah ya lah. Aku tuh sekali nyaman pas kill ya kawan. Kalau ada apa-apa lampu nih 3 kali lah. Nih kode kita darurat ya kan tuh. Kalau di bukit nih kalau apa-apa kayak lampu senter gitu nah. Kalau tandanya 2 kali berarti aman gitu. Kalau 3 kali kita darurat ya. Tergantung apa kita briefingnya. Ya, nih apa? Ya itulah apa? Koneksi lah, nggak pernah kayak ngobrol dari jauh. Pas sudah itu loh jam 10 tuh kami bikin kopi. Satunya nggak mau, satunya tuh ada tawaran. Kayak anak aku barian ya. Kenapa abang nih ya budi? Pas aku mendengar yang di panderannya tuh kayak panderan angin bang. Kayak aku barian aku. Kenapa bang? Kenapa apa ya? Nah pas dari situ tuh, nih cuaca tuh sudah dingin terus. Langsung ada Dingin langsung dingin. Kenapa dingin cuaca jauh nih? Oh anak hujan nih. Padahal tuh kalau anak hujan deras paling deras dah. Tapi kalau ada hujan harusnya deras ya lo angin kencang kayak itu mah. tapi direntik. Nah kenapa nih? Rentik gimana nih? Pas sudah dulu main Doom selesainya lah. Pas sudah main Doom kami tidur nih. Ada nih kayak abang-abang senior yang kayaknya kita diganggu aja kau. Masa nih ya bikin perisai ya kayak kan yang orang bisa-bisa aja lah ya. Kenapa nih bang ya? Apa benar? Nah dari situ tuh aku sudah harusnya aku kedinginan cara kedinginan. Ini angin deras kayak badai itu bang. Kayak maksudnya tuh anginnya deras gitu. Awan tuh kayak kabut sudah. Nah apa ya? Kayak ada hujan sudah. Ternyata kabut sudah. Nah ada apa ini? Sudah gitu. Pas lo kawan gue nih mau jarang banyu juga tuh panas banyu. Dipanasinya. Sudah menggurak nih. Pas dituangnya. Karena panas kenapa ini ya lo? Nah aku melihat menggurak. Celuk ke tangannya. Apa ini? Ada panas selalu nih lo. Nah, surat aneh ya udah. Aneh. Padahal banyu itu sudah panas sudah juga tuh menggurak tuh kayak bumbu-bumbu itu. Pira sebelah. Apaan lo? Sudah kita digambulkan nih. Pas tuh binian tuh menyambat aku haid bang lah. Nah tuh kalau haid itu maksud tuh kayak itu dilarang kah atau ada kayak dengan naik ke bukit tuh? Sebenarnya salahnya kalau dari aku mendengar lah itu kayaknya salahnya ada bubarian, ada tawaran kayaknya salahnya itu. Nah dari pertama itu juga dari kopi itu bersangkutan. Tapi lebih baiknya kalau itu lebih baiknya kadusa. Siapa lah kayaknya. Karena tuh kan
ibaratnya itu kan ridet kok ikat tuh bikin aja mana Mohon maaf lah, lesan pembinian lah ibaratnya tuh ridet lah ibaratnya. Jadi mengundang makhluk-makhluk yang ibaratnya tuh makhluk gaib lah, iblis-iblis dan ketujuh nangka riget-riget kayak itu. Gila, singkat cerita tuh lo, aku kawanku nih ada melihat Ben belakang aku yuk, sudah bakal nih teman-temannya pada pakai formasi kayak formasi perisai, ikam di sana, ikam di sini, bikin kopi ya lo, sampai saya bikin kopi ya lo. Masa ada yang bisiki temen aku nih, gara-gara tadi bian banget ada kemarin di tertawanya, nah aku bari nih mah, entah kenapa tuh kayak pokoknya hawa tuh dingin banyak tuh menggurak tapi ada batas. Baca Ben, itu semua yang kawanan ikam tuh yang mencapai dalam panas. aku aja baik. Nah, oh iya sebelumnya tuh ada orang naik buat pesantren lah. Pokoknya yang pas sudah jam 8 tuh pokoknya ada. Sorry lupa aku. Relatif pokoknya sebelum kami tuh ada pesantren gitu lah. Nah itu bukit gitu. Nah otomatis kan orang yang lalu tuh pasti kelihatan lah siapa aja sih. Nah tuh dia tuh naik. Entah kenapa waktu itu kayak kondisinya tuh kurang bagusan menurut. Satunya pasang perisai, satu pasang perisai sudah. Ayo, jadi teman aku nih jarang banyak buat kopi kayak gimana. Jadi kalau di kipasnya, ayo bang jangan kasih kendor lah, jangan kasih kendor. Maksud itu kayak apa gitu nah? Kayak sebenarnya itu kita tuh kalau bagi bang ya mau ulet alamnya lah. Tergantung juga bang, ada yang percaya atau ada kayak itu nah. Tapi alhamdulillahnya mau kayak itu nah, karena kita bebarian waktu itu saat kopi kayak itu loh. Nah sudah panas nih, nah di sentian awannya tuh sudah kayak mau berubah loh. Ada lampu wah. Motornya semua kan. Ini sudah jalan 35 menit mah, lumayan lah video kita 30 menit kok. Kan jadi saya tadi sore banget tadi ada sedikit kendala lah macet. Lampu Tiba-tiba mati sumpah. Kenapa ya? Tahu aja. Lanjut Ban, cerita tadi Wen. Tadi kan lo sudah cerita lo sampai di kopi nih sudah dibikin lo. Tiba-tiba tuh awan tuh kayak misah. Udah kayak mau kayak membuka gitu. Nah dari situ sudah badan gitu kayak tenang gitu, kayak enak lah gitu. Nah sudah nih udah jam 1 malam lo. Soalnya kan entah kenapa aja kawanku, aku dengar buat pas sampai dari itu aja. Aku harus mendengar. Kena sini aja tuh kok subuh tuh apa? Itu tuh kayak pokoknya pas sudah kayak kita tuh kayak formasi kan dulu. Formasi ini kayak Malah benteng kayak perisai lah itu kayak ada di ban. Tapi kawan gue mendengar yang kayak sujudnya tuh kayak indigo gitu bang. Kapan gue nih buahnya atas tuh akhir gue di. Bukan kamu udah mendengar lah. Sebenarnya aku baru mendengar. Jika dari si kamera mendengar. Yang kawanan mendengar. Berarti ditutupi orang setelinganya. Nah mungkin kita Kata-kata karena awak ada nyamannya loh, jadi pembawaan tuh nah. mungkin orang kurang tahu juga, mungkin aku panik kah. Tapi dari dengan ceritanya kawan aku pang dengan buahnya tadi ajen buat pesantren tadi ya. Mungkinnya merasakan kalau hawa-hawa ada baik kalau ya. Kan orang pesantren kan paham tahu di lah. Nah singkat cerita nih sudah capek nih badan tidur. Sudah pagi kan ya enak lah sudah badan, maksudnya kayak happy kayak nyanyi lah. Terus kami tuh kayak unek lah duduk. Kenapa nih kita jadi diganggu kayak ini gitu nah. Habis akan sini aja aku sambat sebenarnya udah sangkal bang ayo no. Kayak suruh terus yang oh ya kak aku minta maaf kayak saling kesalah saya hotel semua. Aku nih orangnya kayak belak-belakan bang, tapi kalau lawan ke kawan itu langsung belak-belakan kayak itu nah. Doanya sambat aja, jangan ada yang sakal. Jadi kita tuh di sini kita keluarga sudah. Jadi aku sambat aja. Nah inilah bukan dah. Nah kita balik lagi ke cerita dari pesantren tadi. Nah bukan pesantren ini kan paham yang namanya bacaan-bacaan aura-aura. Nah itu kalau ajan itu sebenarnya memang membuangnya hantu atau kan surah Al-Baqarah bisa, ayat kursi bisa. Mungkin membukakan jalan pasti.
Bisa juga. Sasat sebenarnya. Sasat misalnya. Terus apa? Itu kan yakin atau manusia? Manusia apa? Manusia kan. Soalnya kan misi mas ya misi nyatu ke atas sih ya siapa lah pokoknya kami tuh camp pohon sampingnya tuh jalan buat ke atas lagi. Nah lah, ini jadi pelajaran sagan kawanan yang mungkin yang anda Hendak naik gunung, hendak apa aja orang bahasa ininya tuh camping lah. ya kalau haid ya harus sempat. Lebih baik kan bisa aja. Ada dua pelajaran di sini sebenarnya. Intinya kata orang naik camping tuh boleh aja tapi bersih maksudnya tuh kayak bawa plastik kayak itu nah lawan aja emosinya. Jangan sampai nyambat kadang-kadang. Nah jangan menyambat kadang-kadang. Dalam itu kita tuh kayak bebarian. Udah tuh mau nak ambil aja dah tuh ya. Pada ya habis dah Kalimantan lah. Salah satunya kita harus izin. Sebenarnya kawan gue tuh kayak sebenarnya gue lihat tuh kawan gue tuh ada izin tentang itu nah. Perjalanan tuh sudah masuk tuh sudah ada mungkin kayak orang tua Sopan lawan tuan rumah. kita tuh selalu data permisi harusnya kayak itu Pak. Kalau dari aku permisi bang. Kita kan tahu lagi salah satu anggota kayak ada melawannya ya. Coba tuh. Untung ben lah nyok ada kayak terbawa ke rumah atau apa. Kalau terbawa rumah pasti ada. Garing nggak? Kalau aku sakit. Kawan gue diam-diam kayak itu juga nyokap tuh. Nah singkat cerita kan sudah pagi kalau Tutup. ada sedikit aja pas pagi itu aku tuh ada menyadari tempat masak tuh ada gelau kalung Tempat wadah. tempat bakar-bakar kami bersih-bersih tiba-tiba ada kalung. Udah kalau Kalungnya tuh baru berbentuk Apa ya bentuk klub itu nah. masih putih bersih ya atau sudah karena bara api kah? Bukannya aku dasar melihat kawan-kawanku melihat aku dapat ini apa bang. Kalau emas ini masih aja kawan aku nih. Kalau emas kita jual. Masih ya kawan gue kayak itu nah, apa tuh. Jadi aku nih itu di bari band ya Pak. Di bari orang penunggu sini ya Pak. Maksudnya ya Pak. langsung tahu lah. Kan karena tahu juga kayak itu nah tiba-tiba aku tuh melihat aku tuh bersih nih ini tempat area makan tiba-tiba ada emas kayak harusnya temen aku yang jarang banget tuh yang dapat Timbul Ikam langsung yang dapat. itu kejadian 2018 lalu 2018 sudah lumayan ya jadi pengalaman. jadi lah aku singkat cerita kan temen aku nih nyimpan entah kenapa badan kepala aku tuh sakit kenapa lah kayak puyeng tuh pusing Ditahan lah kalungnya lah. pokoknya simpen kawan aku ada Bawa beli lah kalungnya tuh. ada kalau itu kawan aku dulu nyimpan dulu kawan aku nyimpan udah simpannya kenapa pusing kepala punya ya kok pokoknya kami tuh malam Senin tuh istilahnya tuh kadang nongkrong pas malam Rabu bang kenapa ya Pak ini akhirnya kayak nyaman pusing Ya kok saya oh ya ben ya hadang ya pas kawan gue nih mengantarkan kawanku satunya kayak cerita lah julung kalungnya aku berdesainnya mimpi kan itu. kayak kawan gue nih mantar rumah ya pas dia bisik julung kalungnya tuh Maksudnya tuh dulu kemana? kawan gue yang menyimpan Kawan nikam nih mantar kawan yang mulai julung kalungnya ya desainnya maksudnya julung wanita. so kata kelawasan dulu malam minggu tuh nah Ben ya sudah aku simpan malah ya sudah aku simpan awak tuh sudah nyaman entah kenapa aku tuh kayak peluang awak tuh nah pas kata kelawasan sebulannya tuh kawan gue bisa situ benar yang Fatika mesra babinian ya kenapa babinian ya lo jangan wujud asli aja kalau sambil bergaya kayak itu lo tahu tenawan terperasupkan ya di jalan ya untung bisik aja ya apa maksudnya aja kalau menjauh baikan oh ya kayak pas aku takutnya aku sabar juga nih pas aku minyak lempeng aja menyambat julung desanan lu ya desainnya ya nah itulah setelah aku simpan sampai sekarang aku cari ini ada aku cari seharusnya aku tampilkan bang
Kedua ini ada sih. Masih ada. Ku cari kan ada lagi bang. Pokoknya gambarnya tuh gambar kalung kayak gambar Tuan Putri, kayak gambar lop-lop tuh itu nah. Mungkin aku anak cantik kan, kan bego lah pakai itu. Kalau kayak itu menurutku lebih baik ya kalau misalkan ikam sekarang masih aman-aman aja, ya menurutku aman-aman aja lah. Aman lo namun aman tuh ya karena apa? Baik aja. Berarti bagus saja. Berarti rasa Syarat-syaratnya tuh baik aja. Kadang nyakiti kayak kita lah itu nah. Untungnya pas sudah ada kayak dipegang kawan, mungkin dikira kawan anak yang dijualnya kah? Kan salah satunya kan ada anak menjual, jual ya punya emas kejual ya loh. Aku kada tahu itu emas atau kada. Nah, intinya ya hati-hati ya lon barang-barang itu ya terserah kamu ya dibawa kemana sampai aku cari-cari ini kata saya bang. hilang surangan. Nah aku kurang tahu. Pokoknya aku nyimpan di lemari itu sudah. Tapi anak-anak ingat lah. Ingat. Pokoknya aku tumpuk di lemari khusus lah kayak itu ada kayak dokumen-dokumennya apalah kayak itu kan di situ ada dan. Tapi aku saat ini masih apa namanya kayak ada kejadian-kejadian tuh adalah Kalau saat ini kayak kejadian itu ada bang aman loh. Tapi aman. ambilnya lagi kemungkinan. Iya, diambilnya lagi. Ini tuh cerita dari Benny lah nih. Ya pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi intinya tuh kalau kita mau ke pantai atau kayak ke gunung, kita harus permisi lah, apalagi truknya malam. Jadi bila kekawanan ada cerita-cerita, bisa aja komen di email Sasat Project saja lah. Nanti kita baca lah. Nah, jadi tadi cerita dari Benny. Nah, ini singkat aja lah ceritanya nih. Sebenarnya cerita dari lo sendiri yang sorongan yang melihat hantu atau ya apa ya lah pengalaman lo melihat penampakan. Lo tuh waktu eksplor di salah satu Banjarmasin, rumahnya tuh bekas kantin kantor atau apa. Jadi kisahnya ini kayak ini. Ya. Pertama tuh eksplornya, kalau eksplor tuh kan lo tuh lihat dari TikTok. Nah di YouTube ada juga, cuman tuh record. Nah pas itu live, hostnya ada dua kalau di TikTok. Aku sama Ronaldi. Nah, jadi si Aldi ini host pertama, aneh. Nah, si Aldi host pertama. Ekspornya aman-aman aja, biasa-biasa aja. Nah, habis itu, inya andak kamera nih. Nah, mama andak itu, inya tuh kisah kayak jadi kan tuh lah yang mau nampar pohon pisang. Teman namanya tuh apa namanya tuh? Salam dari Binjai. Nah itu si Aldi ini kayak begayaan lah, kayak begayaan lo nonton nih. Ada pohon pisang, salam dari Binjai, tampar-tampar sampai pohon pisang itu rabah. Pohon pisang tuh. Nah habis itu si Aldi ini ekspor kayak biasa. Kesana kemarin kan dia ekspornya apa lokasi-lokasi dia ekspor kan? Ya sudah ekspor ya. Habis nonton itu aku nih host kedua. Nah habis aku host kedua tuh kayak biasa ekspor uji nyali. Nah pas hendak tuntung sebelumnya nih masuknya nih lawang ini kan aku dibuka. Ya. Jalan masuknya tuh cuman lewat pecahan kaca nih kaca longkang jendela mati. Jendela mati. Nah ini kaca Dipecah lah. itu ada yang mecahnya dulu. Sudah ada yang memecah dulu. Berlubang. Nah di pecahannya tuh masih ada sisa kacanya atas sininya masih ada. Nah jadi masuk tuh hati-hati benar kami tuh. Nah kita balik lagi ke cerita tadi. Si Aldi kan tuntung, aku lagi masuk ekspor kayak biasa. Nah pas habis tuntung, aku tuh melihat ada batis bujuntai di atas tuh kuntilanak atau apa akan mati. Itu batisnya tuh pucat total full. Nah panik. Itu yang di TikTok tuh kada tahu pas live tuh ada yang ngeliat atau kada. Iya. Langsung buka keluar. Itu selawar gue langsung rabit karena tuh lagi tuh kaca atau apa. Panik benar. Lagi takutannya lah. Itu pertama kali melihat hantu. Yang asli bebuyang batisnya. Kayak yang mobile. Ya kayak kita duduk di atas ya. Bayunan lah. Ya waktu nah. Itu mah.
batisnya pucat aku melihat. Buka itu bang, buka ya. Batisnya tuh kurus loh. Binian pada umumnya. Kayak tuh Ya, cewek. oh ideal maksudnya badannya itu. Ya, buka yang luar itu rambut selalu aku untung ada kena awak, kena daging lah kayak itu. Nah, habis itu disuruh buat nih belum masuk. Aku gip aja, aku gip mau masuk nari lah, aku gip tuh ya. Itu langsung masih di TikTok lah. Lalu yang memberanikan diri gatar-gatar tangannya, masuk aja sekalinya ada lagi batis tadi hilang sama sekali. Nah, ini ya untuk pengalaman se 2 tahun ulun ekspor, cuman itu yang paling menurut ulun paling paling kesan paling seram lah pokoknya. Maksudnya ditambah ada di daerah kita sini ya lah. maksudnya langsung sosoknya kata Langsung sosoknya. Kalau di tempat lain paling suara-suara merinding itu aja, paling lewat set kayak itu aja. 11 angin ya sama. Nah kebetulan si Aldi gededa nih. Nah jadi Aldi sebenarnya ada juga. kayak kita kekurangan Orang tadi kita lupaan lah, kan ingat mau ada aja, sorry. Kisah dari bagian ikam lah. Nah, ini aku ada cuy. Basic kisah. Kan aku nih kan gawian di jalan nih, Gojek lah. Nah, pas tuh aku tuh ada dapat orderan mantak ke salah satu rumah sakit yang ada di Banjarmasin nih lah. Itu sekitar jam 12-an lah nih. Jam 12-an harinya tuh habis hujan. rintik pas Nah, lalu habis sudah sampai ke salah satu rumah sakit tuh loh. Pucet yang pemesannya nih dari bawah di parkiran tuh jalan minta antarakan ke atas ke ruangan apa kayak itu. Nah, ruangan apa kayak itu ke lantai 4 ya. Ke lantai 4. Lalu betakun ya kalau nih lan satpam. Di mana pak ruangan ini, lantai ini? Oh sana ya satpam daerah Kansiden. Oh ya ini ternyata naik kayak aku nih, naik set kosong, ada ruangan ya. Koridornya tuh kosong sama sekali, kamar-kamarnya kosong. Ada di lift pun aku surangan naiknya yang lantai 4. Pas di lantai 4 chat orangnya jaringan hilang. Anak betakun orang nggak ada, pas jadi hilang pada di lantai atas lah. Ya wis betakun orang nggak ada, konyol cari kada ada orang nih. Singkat cerita turun aku bebulik ke parkiran lah. Jauh nih sudah tuh sekitar sejam lah aku di dalam tuh bolak balik cari orang, ada tamu. Bebulik kayak turun. Pas turun ke bawah tuh di lift tuh serangan juga karena ada orang satu orang pun gak ada. Nah itu pengalaman aku baru aja. Berarti kan ada sama sekali orang. Gak ada sama sekali. Yang anu ini 7 loma. maksudnya orderannya 7 loma. Nah singkat cerita turun aku ya pas di bawah ada jaringan. iya. Nah ada jaringan, lalu kalau mau ngontek orangnya kawan nelpon lo. Pas aku hendak menuju ke kendaraan jauh nih, pasrah aja deh sudah, ibaratnya fiktif lah. Ke bawah bulik jauh nih kesan keluarga di rumah, makanan apa segala macam lah. Sudah aja dah bulik menuju ke kendaraan, sekalinya ada mengiau takian, mas jas pesanan atas nama ini gajah ini julun. Oh di luar orangnya Apa soalnya pas tetamu tangnyai kan gedungnya mana mas? Itu pak, itu insiden gedungnya insiden. Perasaan aku tadi masuk gedung situ. Iya. Tapi kada ada orangnya. terus apa di sini? Wow sambat. Kalau tadi masuk sih. Dalam hati juga apa lah? Kada juga apa menyambat lawan sidin kan? Kalau binasi dia takutan pulang gitu nah. Ya lebih. Jaga privasi lah. Jadi bulik aku sudah selesai dah. Orderan ini sudah selesai, aku selesaikan. Bulik aku Ya. pas bulik makan apa segala macam tuh sekitar jam 1:30 kah kalau kada salah.
makan sambil bepandiran lawan bini gue lah. Karena habis balik begawe aku lah. Airnya dingin, bakas hujan mulang, pandir apa segala macam. Mungkin karena aku nih kelapahan kah, seharianan sudah lah begawe sampai tengah malam nih lah. Lalu aku nih pandir sambil makan. Itu aja aku Nini menghadangi di luar. Jadi coba biniku, ini siapa aja biniku nih lo. Sedangkan biniku ini sudah meninggal. Jadi makanya ini biar meninggal aja biniku nih. Kada jauh tuh Nini jauh menghadangi di luar jauh. Nah, lalu masih itu biniku nih mulai perasaan aneh-aneh. Dan bin hawanya tuh lain. Dahai dah nih. Dan akan habis aku makan lo sudah berdiam. Tiba-tiba biniku nih menangis. Anak minta bawa ke rumah mamanya buntuh aku lah. Kenapa aja kok? Kenapa aja bawa ada mama aja. Jauh ada saja tengah malam dah kan 1:30 dah. Wah, harus saya kalau bina orang beringan harus aja biar aja. Lalu dah pina aku merasa pina lain sudah nih. Oke dah. Kan bini gue nih bisi pernah lah rasukan gitu nak lama bulu aja orang tuh ketimbang aku berduaan di rumah aja aku kalang kabut nih bawa kan sekitar di jarak 2 buah gang lah dari rumahku. Aku bawa dahai syukurnya tuh sidin belum guring lah. Bawa dahai kenapa sih sidin ini saya akan dahai ya kayak sidin aja kuringan di sini aja sidin. Harus saya balik ke rumah dulu. Tinggalkan keluar kamar. Biniku nih kami ke WC. Nah, imbah keluar dari WC itu tiba-tiba rabah hamuk langsung. Kamu kenapa nih Jako? Antarakan aku bulik yang. Kenapa Jako? Antarakan aku bulik ya. Jauh di kenapa? Kontak kayak lah. Kebetulan sepupunya ini bisa lah membuangin angka itu tuh tahu lah. Ini aja. Telepon dia lah tengah malam tuh. Sekalinya apa nah? Yang Nini tadi mau merinding dan merinding juga lah. Nini tadi soalnya mau cucu kayak aku pandirin Nini minta di luar jangan mahal lihat ini saja. Kadang melihat dia cuma untuk spontan saja kayak itu spontan. Karena awak ada kan sadar. Karena awak uyuh loh lapah loh. Mana habis hujan pulang. Nah lalu di situ dahai ini antarakan aku bulik ya. Antarakan aku bulik. Jadi sepupunya nih kemana orang kamu bulik ya? Ke situ Bang jangan salah satu rumah sakit itulah intinya minta dai singkat cerita dikeluarkan. Nah habis itu dah keluar aja dah. Takut nih kenapa aja aku kada tahu juga aku kenapa aja. Iya. Nah mungkin itu kisah dari ulun lah. Nah bagi bubuhan bianang ada bisi kisah pengalaman mistis kah horor kah bisa kirim ke email Sasat Project. Iya. Nah, ini kita kembali ke ceritaan tadi. Gue merasa penasaran juga. Kan itu naik ke atas loh. Kalau memang si Sidin tadi dasar bujur di tempat apa yang rumah sakit yang ruang apa lantai berapa? 4. Nah, kalau ikan masuk di situ kosong, harusnya kan di situ ada perawat yang standby itu. Perawat yang standby di situ harusnya harus ada orang lain. Kan mungkin ya diandak di situ kayak itu nah. Karena jangan aku masuk rumah sakit itu pasti ada perawat. Nah itu tuh kosong. Sedangkan aku juga bingung. Apakah faktor aku uyuhan kan mungkin. Lalu halusinasi ini muncul. Iya. Nah jadi ya kayak itu Bang mungkin halusinasi. Makanya ya membaca alas. Nah masuk tuh pun aku sudah bertawaran. Iya pasti Pak. Sudah bertawaran. Siapapun yang hendak jangan diganggu ulun ya mungkin karena awak uyuh ya lah jadi halusinasi itu timbul. Nah mungkin dari situ sampai situ aja kisah ulun. Nah jadi ini karena durasi kita ya lawas lah kita berkisahan karena sebenarnya kita ada
ada Gmail dari kekawanan, cuman ya karena durasinya sudah lawas, kemudian di next episode kita akan kisahkan ya lah. Nah ini Aldi udah juga masalahnya nih lah. Masalahnya kurang satu hostnya. Harusnya kami berempat. Dia sibuk lagi. Nah, bagi kawanan yang ada bisi kisah horor kah, kisah mistis, pengalaman pribadi kah, nah bisa aja kirim ke email kami. Ya karena ada emailnya di bawah sini lah. Ceritakan sampai Ceritakan ya, mungkin pastinya kalau anak berkisah kirim aja langsung ke Gmail tuh. Nah kirim ke Gmail kisah sepanjang-panjangnya, mungkin ada contohnya Ben, kalau Ben. Nah kisahnya kayak ini. Nah ini kisah dari kasih apa tadi? Kayaknya tuh Karisa. Nah cuman Karisa udah maaf benar nah ada terkisahkan soalnya durasi panjang. Ini sebenarnya khususnya dari tim aja dulu. Dari tim kami aja dulu berkisahan karena waktunya ada sempat tadi. Nah ya scroll ke bawah Ben. Nah maksudnya di mana? Oke, maksudnya di sini, sorry. Sini nih kan, dikit aja kan. Nah sebenarnya kisahnya panjang sana kayak nah kisahnya tahu kisah apa nih? Karena kita baca dulu. Nah kembalikan dulu nih. Nah jadi ya kayak itu asana kelas dari Bubuan Piannya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk next episode-nya kita kembali lagi untuk next episode-nya dengan kisah-kisah yang lebih seru lagi, lebih serem lagi. Tadi tuh ya kisahku yang ini sebenarnya ya kayak Tepang lah ya lo. Pasti Ben sudah tahu lah. Kamu ya Tuh. nah, kekanakan ini ya kurang tahu. Tahunya di HP aja. Ya itulah sanaklah untuk hari ini, episode hari ini tentang Kuyang. Semoga Buan Pian bisa jelas lah, lebih jelas lagi. Kalau misalnya Buan Pian belum paham atau segala macamnya, bisa yang lebih paham, yang lebih tahu Bisa kita lanjutin dulu. Saya ceritakan ke kami. ya. Tulis di komentar di bawah boleh, atau apa yang salah Bang Ori atau Ben salah ikem kayak ini seharusnya seharusnya lakian lah beginian, tulis di komentar di bawah. Jadi terima kasih banyak pastinya ya. Untuk next episode kita akan kembali lagi. Ada salam Ben buat kamu atau apa kayak jadi kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.